kisah Mbak Siska yang berpacaran dengan laki-laki yang berbeda usia 25 tahun darinya, yang hubungan pacaran itu sebenarnya tidak direstui oleh kedua orang tua, namun akhirnya terjadilah hamil di luar nikah, kemudian menikah siri, dan ternyata sang suami meminta untuk aborsi. Lalu Mbak Siska, reaksi Mbak Siska apa ketika suami mengatakan aborsi saja? Ya saya nggak mau, saya marah, saya bilang, kamu bilang kamu mau nikahin saya, kenapa tiba-tiba sekarang kamu suruh saya aborsi? Baik. Saya marah, saya nggak mau. Baik, pada akhirnya Mbak Siska mempertahankan kandungan itu sampai Mbak Siska melahirkan. Kemudian apa yang terjadi? Saya melahirkan, yaitu 3 hari. Saya melahirkan di rumah sakit, dia tidak datang. Dia datang hari kelima untuk jemput anak saya aja. Untuk jemput anak, karena anak saya dirawat sampai 5 hari. Udah, itu aja. Tapi ketika saya melahirkan, saya masih dirawat, dia tidak datang. Jadi beliau yang mengambil anak itu, tapi diasuh bersama dengan Mbak, kan? Iya. Setelah itu yang terjadi kemudian? Sampai 5 bulan kami masih baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada ribut, tidak ada. Tiba-tiba ya dia tidak pulang sama sekali. Bulan ke-6 ya, dia tidak pulang. Ya, dia bilang dia pulang ke rumah anaknya. Sampai sekarang ya dia tidak pulang dan tidak kasih nafkah juga ada. Tapi saya tidak mempersalahkan untuk nafkah ya, tidak mempersoalkan nafkah. Tapi yang saya persoalkan, anak saya itu kemarin sakit. Sakit apa dan saat usia berapa? Baru Mbak, belum ada sebulan, mungkin baru 3 minggu. Anak Mbak usianya berapa ketika 9 bulan. 9 bulan. Ya, sekarang 9 bulan. Sakit apa? Jadi demam, batuk flu itu sudah sebulan ya. Saya sudah ke rumah sakit, ini nggak apa-apa Bu, katanya batuk flu biasa. Nah, terus demam tinggi sampai 40,9. Ya, saya bawa ke rumah sakit, ke UGD. Akhirnya dokter bilang, Bu, ini harus dirawat katanya. Oke, dirawat dan dia diuap berapa kali, ternyata ada infeksi di saluran pernafasannya. Tapi trombositnya turun drastis, tapi leukositnya tinggi. Gitu. Dokter sarankan untuk, Bu, ini harus tambah darah paling enggak 1 atau 2 kantong. Saya ke PMI Pusat Jakarta, tidak ada, mereka sedang tidak ada stok golongan darah AB. Ya, saya telepon PMI. Iya, saya telepon PMI Bekasi dan Tangerang, itu pun tidak ada golongan darah AB yang resusnya negatif. Itu. Baik, yang punya siapa Mbak? Mbak juga tidak? Tidak, saya yang punya hanya suami saya. Dan saya temui suami saya, ya. Saya ke kantornya, saya minta ketemu dengan dia. Ya, security menghadang saya. Dia bilang, oke, nanti saya panggilkan. Saya tunggu dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Security bilang dia sudah pulang. Saya bilang, saya cuma mau minta darah. Saya tidak butuh duit dia. Saya masih bekerja. Saya tidak butuh duit dia. Saya cuma butuh darah. Saya bilang ke security, kamu mainin saya karena kamu bilang tadi akan kamu panggilkan, tapi sekarang kamu bilang sudah pulang, sedangkan pintu keluar masuk cuma 1 dan saya ada di pintu itu. Tidak mungkin kalau dia keluar. Lalu security mengusir saya tidak bisa ketemu, dan bahkan nomor handphonenya pun semua diganti. Saya hubungi anaknya, ya anaknya tidak tanggapi. Keluarga besarnya? Ya, tidak tanggapi. Saya datang ke rumahnya, ke rumah anaknya. Bukan itikat baik yang saya dapat, tapi justru saya diacungkan samurai sama anaknya. Baik, Mbak tahu apa alasan suami meninggalkan Mbak? Saya nggak tahu, karena kami masih baik-baik aja sebelumnya. Tidak ada ribut. Baik, tiba-tiba pergi begitu saja. Iya. Sekarang status pernikahan bercerai atau masih menikah? Tidak, masih menikah. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau selesaikan secara baik-baik. Kamu mau talak saya silahkan, tapi saya butuh darah kamu. Saya bilang gitu. Kemudian beliau menjawab apa Mbak? Nah, tidak ada. Saya sudah kasih surat somasi 1, 2 kali, 3 kali, tetap tidak direspon. Baik, Mbak Siska, mungkin kita berharap suami menonton acara ini karena Mbak Siska sangat membutuhkan darah untuk anak. Silakan berbicara di depan kamera. Mas, aku tidak butuh uang kamu.
Yang aku butuh kemarin itu cuma darah, Mas. 1 kantong darah. Aku rasa itu tidak akan menyakiti kamu. Kamu tahu, Lea sedang sakit. Tapi ketika aku datang ke kantor kamu, kamu suruh security usir aku. Aku gak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu, karena sepertinya hati kamu tertutup, sudah tertutup, dan aku tidak tahu apa penyebabnya. Ya, semoga kamu bisa mengerti kondisiku seperti apa. Aku tidak butuh uang kamu, aku cuma butuh kamu datang, lihat Lea, sudah cukup. Baik. Ini juga saya harus sampaikan informasi kepada sahabat perempuan di luar sana, kalau memiliki dirinya sendiri atau memiliki saudara-saudara atau tetangga atau siapapun yang memiliki golongan darah AB, bisa menghubungi tim kami di Curahan Hati Perempuan. Bisa, mudah-mudahan bisa membantu anak yang Mbak Siska, insya Allah ya. Mbak Vera, silakan. Itu tadi seolah kita mendengar pengharapan paling tinggi loh, pengharapan terakhir seorang ibu atas anaknya, atas pasangannya, namun tidak ada respons ya. Jadi ketika tidak ada respons seperti ini dari 5 bulan pernikahan, Mbak Oki, artinya sudah berbulan-bulan berlalu ya. Jadi ketika komunikasi ini total putus, ini adalah kondisi yang paling menyakitkan dalam pernikahan. Ini sabotase komunikasi yang saya sebutkan dalam perbincangan kita sesi sebelumnya yang lalu, bahwa yang paling menyakitkan dari hubungan pasangan adalah kalau bertengkar, berkonflik, itu masih terbuka loh ya. Karena konflik bisa bikin pasangan tahu satu sama lain bahwa oh, kamu kebutuhannya ini, harapan kamu ini. Tapi ketika komunikasinya disabotase, ditutup, no response, nggak ada, sampai ganti handphone, sampai istri sendiri tidak bisa menghubungi untuk status darurat sekalipun, saya nggak yakin ada harapan di sini. Ini pernikahan yang dalam prediksi kalau secara psikologis yang sudah karam sebelum waktunya gitu. Iya, jadi menyedihkan sih memang maksudnya. Betul, karena taunya juga menikahnya pacaran pada waktu itu kenal sama laki-laki tersebut dengan status yang tidak menikah dengan siapapun alias sudah bercerai. Mungkin saja kembali lagi kita tidak pernah tahu karena dalam negaranya kan belum bercerai. Jadi mungkin yang bisa saya beri masukan, memang tadi sudah ada satu solusi ya, bahwa darah itu bisa didapatkan dari, mudah-mudahan ada sahabat Curahan Hati Perempuan yang mau mendonorkan darah golongan AB. Dan kemudian untuk hubungan, karena anak tetap harus kenal siapa ayahnya. Anak semakin besar akan semakin bertanya, ayahku mana, ayahku siapa, sehingga tetap harus diperjuangkan, harus dikenalkan. Kalau nggak butuh duit beliau, nggak apa-apa, karena Mbak sudah berdaya, Mbak sudah bekerja, Mbak punya keluarga yang menyupport, yang mendukung Mbak. Tapi tetap harus dijaga tali silaturahimnya. Nanti kita di segmen berikutnya akan bahas bagaimana caranya. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada sahabat perempuan semua foto dari suaminya Mbak Siska. Ini dia. Ya, mohon maaf agak dikaburkan wajahnya untuk menjaga privasi keluarga ya. Ya. Ini dia pria yang sempat memincut hatinya Mbak Siska. Ayah dari terlihat sempurna ya. Betul. Terlihat sebagai sosok laki-laki sempurna ya kelihatannya ya. Ini Lea, yang ini. Ya. Baik, Lea kabarnya gimana sekarang? Ya sudah mendingan Mbak, tapi dia masih harus 5 kali uap lagi. Dan masih harus disedot lendirnya. Masih ada kebutuhan akan darah nggak tapinya? Sepertinya enggak sih, karena darahnya sudah normal. Sudah normal ya, baik-baik. Oke. Tapi yang jelas sekarang adalah tentang status si suami ini, karena digantung sepertinya Mbak Vera. Menikah nggak pernah datang, tidak jelas. Tidak dinafkahi juga, diceraikan, ditalak juga enggak. Tidak. Saya sudah bilang kalau mau talak saya talak, tapi dia nggak mau. Saya nggak mau talak kamu, dia bilang. Baik, maka yang terbaik adalah ketika Mbak sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi saya harus mengatakan tidak bisa datang sendirian. Datanglah bersama keluarganya Mbak, baik-baik ke rumah itu. Tidak sendirian. Selama ini datang sendirian? Sudah datang dengan keluarga saya. Tapi tidak dianggap. Tapi itu saya diacungi samurai. Keluarga juga? Ya. Baik. Ada kalanya memang butuh waktu sih Mbak Oki ya. Situasi di sana butuh waktu untuk Anda approach kembali,
untuk berpisah secara baik-baik. Itu sih sebetulnya. Jadi kita cooling down dulu mungkin. Di sananya beradaptasi cooling down dulu, di sininya juga cooling down dulu. Baik, sahabat perempuan, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali lagi, tetap dengan Mbak Siska, tetap dengan narasumber kita yang lain, bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.